teriak kepada-Mu. Jiwa kami memuji nama-Mu. Jiwa kami mengakui betapa besarnya Tuhan. Dan Tuhan yang sangat besar itu rela turun ke dalam dunia menjadi manusia, lebih menderita daripada kami. Hari ini Tuhan, minggu ini Tuhan, di awal bulan ini Tuhan, kami punya kesempatan untuk memperingati betapa kebesaran menyelamatkan hidup kami. Sebelum kami masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu, biarlah hati ini bisa kembali ditaburi dengan benih firman, sehingga apa yang akan kami lakukan nanti tidak sekedar menjadi rutinitas sebelaka, tetapi sungguh-sungguh kami hormat, sungguh-sungguh kami paham betapa berita tentang salib Kristus itu memang adalah yang utama dan satu-satunya di dalam kekristenan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, ruangan dimanapun kami beribadah hanya ke dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi ini tadi hujan ya. Tadi saya sempat bercanda sama Bib, apa kita umumkan ibadahnya delay begitu ya. Biasa kalau Bapak Ibu Saudara datang di bandara terus hujan atau cuaca buruk, pesawatnya delay begitu ya. Tadi kita udah mikir mau siapin kopi, janji jiwa, Starbucks, apa. Bercanda ya Bapak Ibu Saudara. Oh sebagian ada yang kecewa, iya kenapa nggak delay gitu ya, nggak jadi dapat kopi gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di di bulan yang baru, bulan Oktober. Tema dari Sinode Gereja Bethel Indonesia adalah Gereja Sehat yang Bersaksi, dengan subtemanya adalah Injil Kristus merupakan kekuatan. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kita melihat dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai yang ke-25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai Korintus 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Nanti kita akan baca bersama-sama satu persatu dari perikop ini. Sudah siap? Iya, PowerPoint-nya? Mic-nya boleh tolong dikecilin sedikit, satu garis, terlalu besar. Ya, kalau sudah siap dengan PowerPoint-nya, kita akan melihat. Hari ini saya ingin mengajak bahwa sebenarnya pemberitaan tentang salib Kristus ini sudah semakin memudar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat promosi, bisa jalan? Iya, oke, terima kasih. Nah, kalau kita melihat promosi merupakan sebuah hal yang sangat penting di dalam dunia perdagangan. Nah, apalagi dalam persaingan yang makin ketat sekarang ini. Promosi itu dianggap baik, bisa meningkatkan nilai jual, bisa meningkatkan image produk dan sebagainya. Tapi promosi yang buruk itu juga sebaliknya bisa menjatuhkan image dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang membuat anggaran yang besar untuk promosi, menggunakan berbagai strategi periklanan dan sebagainya. Bahkan ada promosi yang mengutamakan rayuan dulu nomor 1, sehingga kita bilang semua kecap nomor 1. Mana ada kecap yang ngaku nomor 2 begitu kan. Bahkan ada kecap yang ditanam seperti anak sendiri katanya begitu kan. Lebih hitam, semua mengakui lebih hitam dari yang lain, lebih manis dari yang lain, lebih asin dari yang lain, semuanya nomor 1. Nah, ada juga promosi yang mengandalkan fasilitas yang dituturkan. Beli sabun, berhadiah mobil. Wah, rame-rame orang beli sabun begitu kan. Padahal mungkin setelah diundi gak dapat mobil, tapi uang beli sabunnya mungkin udah dapat DP mobilnya begitu kan. Ada lagi beli coklat berhadiah liburan ke luar negeri, lalu dikumpulin. Yang bisa mendapatkan satu kata A, B, C, dikumpulin semua, gak dapat. Ada lagi beli rumah, bonus apartemen. Waduh, siapa yang gak mau sampai akhirnya patungan, gue beli rumahnya, apartemennya ntar buat lu ya begitu. Nah, banyak promosi yang dikerjakan. Nah, kemudian semua tawaran itu membuat kita sebagai konsumen seringkali bingung, mau pilih yang mana ya? Coba Bapak Ibu Saudara boleh cek di gadget Bapak Ibu Saudara, minimal pasti ada 1 online shop, minimal 1. Ada yang 10,
ada yang mungkin lebih, semua online shop ada di handphonenya dia begitu ya. Nah itu membuat tawaran yang menggiurkan. Setiap hari yang kita lihat cuma flash sale apa hari ini gitu kan, belanja apa hari ini, mulai dari yang perlu sampai nggak perlu semua kita beli. Karena apa? Promosi yang begitu indah. Coba kalau kita pergi lihat di televisi begitu ya, mungkin sekarang anak-anak muda udah jarang nonton televisi, tapi YouTube. Kenapa YouTube itu bisa menjadi influencer? Karena ada juga iklan-iklan di sana. Waktu kita lagi nonton, iklan itu lagi, iklan itu lagi. Semakin iklan itu tidak disukai, semakin malah kita ingat. Betul apa benar? Coba deh. Ya, gue ingat tuh iklan itu, gue gak demen. Malah jadi kita semakin ingat. Itu termasuk salah satu tipe promosi sebenarnya. Intinya memasukkan produk mereka, jasa mereka ke dalam pikiran kita. Nah, di tengah kondisi zaman sekarang ini, gereja juga tetap terpanggil untuk menjalankan misi Allah. Gereja juga perlu mengiklankan. Gereja juga perlu memberitakan. Gereja juga perlu mempromosikan. Tongkat estafet yang telah 20 abad dijalankan harus terus dilanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Gereja juga mulai Gereja juga sudah mulai memanfaatkan metode-metode promosi modern. Misalnya slogan-slogan yang indah begitu ya. Berbagai sarana dari konvensional sampai yang canggih. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat kita punya handycam gitu ya, kita punya TV, ini baru seberapa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di gereja-gereja lain TV-nya itu selebar ruangan gerejanya begitu ya. Ada juga mungkin yang TV-nya sepanjang dinding, di sini TV, di sini TV, di sini TV. Jadi jemaatnya di tengah-tengah seperti dikelilingi TV begitu ya. Kemudian alat musik kita ini masih standar Bapak Ibu Saudara. Ada yang alat musiknya lengkap selengkap-lengkapnya seperti konser di televisi. Nah itu apa? Mereka berusaha menggunakan berbagai sarana promosi untuk menarik orang ke gerejanya, menarik orang ke dekat Kristus. Nah, gereja mulai menawarkan keunggulan masing-masing. Datang, kalau mau pengajaran, gereja saya doktrinnya kuat. Kalau mau, itu belum masih berapa. Promosi, kalau song leader, praise and worship ke gereja saya. Oh, musiknya indah. Kalau mau multimedia yang canggih, ke gereja saya. Mereka berpromosi, beriklan macam-macam. Tetapi bahayanya, pemberitaan tentang salib Kristus yang dipercayakan kepada murid-murid Kristus pada waktu itu untuk disebarkan ke seluruh dunia semakin pudar, Bapak Ibu Saudara, semakin punah, semakin kabur. Nah, kalau bicara tentang promosi, umumnya orang setuju untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang lemah. Betul apa benar? Hal-hal yang gak enak, hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang memberatkan. Misalkan ada sebuah produk mobil begitu ya, semua yang iklan tentang mobil itu pasti diberitakan yang bagusnya, nggak diceritakan yang jeleknya supaya orang tertarik untuk membeli. Kalau ada rumah, di jualan rumah, agent propertinya pasti akan menawarkan semua yang bagus. Oh di sini mah nggak hujan nggak banjir, ya iyalah kalau nggak hujan nggak banjir. Oh di sini mah itu kalau panas tuh panas banget, cucian bisa cepet kering begitu ya. Di sini kalau hujan di sini basah, adem, sejuk gitu. Padahal mah dan seterusnya begitu. Nah, berita tentang salib Kristus bagi sebagian orang, terutama di zaman modern ini, kedengaran seperti sesuatu yang tragis, sesuatu yang gak enak, sesuatu yang serem, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang kok lemah ya begitu. Kemarin waktu saya hadir di OYT, Ibu Elis Chandra mengungkapkan salah satu tingkat iman kedewasaan seseorang adalah tingkat balita. Jadi pada masa-masa itu dia menggambarkan contoh anaknya yang waktu itu kira-kira berusia 3-4 tahun. Anaknya itu sangat suka dengan superhero begitu ya. Mungkin kita di sini juga ada yang suka dengan tokoh-tokoh Justice League, suka dengan tokoh-tokoh Avengers dan sebagainya, sampai hafal begitu. Nah kemudian anaknya itu menggambarkan bahwa cerita Alkitab juga harusnya seperti itu, karena memang tingkat iman anaknya seperti itu. Kalau jagoan harus menang. Jadi kisah-kisah Alkitab yang tidak happy ending berakhirnya dia nggak suka. Contohnya Nuh. Kalau mamanya Ibu Elis Chandra ini mau cerita tentang Nuh, dia nggak mau. Masa dimakan ikan? Kalah dong, nggak seru. Dia nggak mau, dia skip gitu. Dia maunya cerita tentang Daud. Karena dia menggambarkan tubuhnya yang kecil itu, lebih kecil dari saudara-saudaranya pada waktu itu, bisa melawan raksasa yang besar begitu kan. Jadi dia suka dengan cerita Daud. Cuma di ting, langsung raksasanya kena batu, roboh, wah hebat.
Kemudian dia juga suka dengan cerita Nuh. Hebat ya, yang lain mati semua, Nuh satu perahu selamat. Masih pada tingkat seperti itu. Nah, kekristenan pada zaman sekarang juga menutupi hal-hal yang bersifat lemah. Kristus masa disalib, juru selamat masa matinya begitu. Tuh lihat tuh, Tuhan lu tergantung telanjang. Malu kan? Masa itu ya hukuman paling menyedihkan, paling hina. Juru selamat masa begitu. Udahlah, gak usah cerita tentang salib Kristus. Kita cerita yang indah-indah aja. Gak usah cerita tentang pertobatan. Kita cerita tentang berkat aja. Gak usah cerita tentang kesucian hidup. Kita cerita tentang yang enak-enak aja. Yang begitu-begitu jangan disiarkan. Nanti malah menghambat pertumbuhan gereja. Nanti gereja kita malah dibilang ekstrim dan seterusnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, berita tentang salib Kristus adalah berita yang dikisahkan oleh Alkitab kita. Dan kita percaya Alkitab yang kita baca itu adalah firman Allah. Diserukan oleh Kristus sendiri, dan bukan cuma itu, bukan cuma diceritakan, tapi Kristus menggenapinya, melakukannya, mewujudkannya. Nah, gereja yang benar adalah gereja yang selalu memberitakan tentang salib Kristus, bukan menyembunyikan salib Kristus. Murid-murid Kristus sejati adalah mereka yang setia memberitakan tentang Kristus yang telah disalib. Untuk apa? Bukan pujian bagi dirinya sendiri, bukan iseng-iseng gak ada kerjaan, tetapi menebus dan memanggil kita semua. Oleh sebab itu, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita akan melihat alasan-alasan kenapa gereja Tuhan harus terus memberitakan salib Kristus dengan setia. Nah, jemaat Korintus ini sangat unik Bapak Ibu Saudara, karena mereka hidup di kota besar yang menjadi pusat perdagangan, pusat kesenian, pusat kebudayaan pada waktu itu. Dan keunikan lain, bukan cuma itu saja, jemaat ini juga kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dan kaya dalam berbagai macam karunia. Kalau mungkin di karunia di jemaat yang lain hanya 1, 2, 3, mereka punya lengkap semua karunia di sana. Begitu variatif, begitu indah, begitu kaya. Sayangnya, hal ini justru menyebabkan mereka jadi sombong. Manusiawi ya, orang kalau punya segalanya bisa menjadi sombong. Mereka pun jadi sombong sehingga timbul perpecahan, muncul kelompok-kelompok yang saling berselisih, dan masing-masing tentunya merasa lebih baik, masing-masing merasa lebih benar. Mulailah mereka pakai cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, menarik orang ke dalam kelompoknya. Ikut kelompok saya saja, jangan yang itu mah jelek. Oh, kelompok saya lebih indah, itu mah nggak ada warnanya. Oh, harus di sini. Mereka mulai menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap seperti ini yang dikecam oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena mereka semua sebenarnya adalah orang-orang yang sama-sama telah dikuduskan oleh Kristus, sama-sama menyembah Tuhan yang sama-sama diselamatkan oleh Kristus. Seharusnya punya cara hidup yang berbeda dengan di dunia. Kalau dunia melakukan black campaign, orang Kristen tidak boleh. Kalau dunia melakukan black campaign, orang Kristen juga melakukan black campaign. Apa bedanya dengan dunia? Apa bedanya kita sudah dikuduskan dan dipanggil? Gereja dipanggil Kristus untuk mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi oleh dunia. Lalu kemudian kita nggak boleh dong pakai cara-cara metode periklanan, promosi. Boleh, tapi yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan berita tentang salib Kristus adalah yang paling penting. Bukan embel-embel kesembuhannya, bukan embel-embel mujizatnya, bukan embel-embel gedung gereja yang megahnya, bukan embel-embel hidup berkelimpahannya, tidak. Tetapi berita tentang salib Kristus yang telah rela menyelamatkan, menebus kita dari dosa. Itu yang paling penting. Yang lainnya gak perlu diberitakan, perlu, tapi itu bonus, otomatis, auto ngikut kalau kita beritakan salib Kristus, kalau kita percaya kepada salib Kristus, kalau kita setia kepada salib Kristus. Yuk kita lihat, ada 3 alasan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus mengapa gereja harus memberitakan tentang salib Kristus. Jalan ya ini. Yang pertama adalah karena berita tentang salib Kristus itu menyatakan hikmat Allah. Yuk kita baca ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai yang ke-25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ke-25.
Saya akan bacakan ayat ke-18, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat 19 dan seterusnya. Kita akan baca bergantian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Silakan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kemuliaan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menjauhkan mereka yang percaya oleh kebodohan berkenan. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi yang memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu kesesatan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah menjelaskan hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Iya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang keunikan berita salib adalah karena berita itu sudah dianggap tidak populer, sudah dianggap tidak keren, tidak asik, tidak memukau, tidak mengundang. Jangan-jangan nanti orang malah nggak datang, dianggap kurang menarik, bahkan nggak mau dipromosikan untuk menarik orang menjadi Kristen. Padahal orang menjadi Kristen disebut Kristen adalah Kristus kecil, tapi Kristusnya tidak diberitakan. Nah, disitulah Rasul Paulus mengingatkan bahwa berita tentang salib Kristus ini memang adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara cerita tentang salib Kristus, cerita tentang Kristus, kesaksian, terus orang bilang, ngapain sih lo ke gereja-gereja, ngapain sih lo pelayanan-pelayanan, enakan tidur, apalagi hujan kayak gini. Sebenarnya saya udah siap mau datang ibadah, tapi hujan. Dalam hati puji Tuhan hujan, jadi ada alasan begitu ya, nggak ibadah, lanjut tidur lagi. Nah, memang Alkitab mengatakan bagi orang yang tidak diselamatkan, salib Kristus adalah kebodohan. Masa percaya sama juru selamat yang tergantung di salib? Kalau dia juru selamat, suruh dia turun, selamatkan dirinya aja nggak bisa, mau selamatkan kita, mau jadi superhero. Superhero itu nggak boleh kalah, begitu kan? Superhero itu harus menang. Itu gambaran orang. Tetapi bukan itu isi dari Alkitab ini. Rasul Paulus mengatakan bukan karena berita isinya yang bodoh, tetapi orang-orang yang akan binasa memang tidak bisa mengerti tentang hikmat Allah. Lah terus kita orang Kristen lebih pintar gitu, jadi kita mengerti. Itu adalah anugerah Bapak Ibu Saudara. Bukan karena IQ kita lebih tinggi, bukan. Bukan karena sekolah kita lebih tinggi, bukan. Karena orang lain S1 kita S5, bukan. Karena orang lain S4 kita S20, bukan Bapak Ibu Saudara. Bukan karena itu, tapi karena anugerah Allah memberikan kita pengetahuan, kita bisa mengerti tentang hikmat Allah. Nah, berita tentang salib Kristus itu tidak muncul tiba-tiba, nggak iseng-iseng. Itu sudah dinubuatkan dari zaman manusia masih di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Waktu itu kisah tentang iblis yang berwujud ular dan Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Udah ada. Jadi bukan sekonyong-konyong tiba-tiba iseng-iseng, enggak. Kemudian ditegaskan lagi dalam Yesaya 53. Kalau Bapak Ibu Saudara baca keseluruhan ayat pasal tersebut, hamba Allah yang akan menyelamatkan manusia itu terlebih dahulu ditikam. Siapa hamba Allah itu? Yesus Kristus. Ditikam, diremukkan, sehingga Yesaya mengatakan wajahnya udah gak bisa dikenali lagi sebagai manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara nonton film Passion of Christ, masih kelihatan mukanya walaupun sudah hancur. Tetapi gambaran dari Yesaya 53 ini dikatakan tidak dikenali lagi sampai begitu mengerikannya orang memalingkan wajahnya.
Kayak apa tuh hancurnya? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tapi itu yang dilakukan Kristus bagi kita. Dan itu bukan sekedar kisah, cerita, legenda, mitos, dongeng pengantar tidur. Tidak, Bapak Ibu Saudara. 700 tahun kemudian kisah itu terjadi. Peristiwa salib itu diwujudkan oleh Kristus sendiri. Nah, hikmat Allah ini bukan juga cuma spontanitas saja. Oh iya, kayak kita sebelumnya. Ya. Oke. Nah, hikmat Allah ini bukan cuma spontanitas. Oh iya, lagi kepikiran iseng-iseng ting. Atau Allah lagi mood, iya deh ada moodnya nih. Aduh gak ada rencana, ya tiba-tiba dia bikin deh begini. Enggak. Hikmat Allah itu sempurna, abadi, dirancang dalam kekekalan. Sayangnya, manusia yang gak ngerti malah meremehkannya. Roma 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Roma 3 ayat 10 sampai yang 11. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya itulah manusia. Coba lihat Bapak Ibu Saudara ke kiri kanan kita. Lebih banyak orang di mall daripada di dalam gereja. Lebih banyak orang di tempat wisata daripada orang di tempat ibadah. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Yang penting sekarang kita happy. Urusan itu mah nanti aja. Muda kayak muda apa? Nah, tua mati. Nah, mati masuk surga itu impian hidup Bapak Ibu Saudara. Dan sepertinya sudah mulai terwujud begitu ya. Nah, itulah sebabnya orang punya pemikiran seperti itu sehingga apa? Orang lebih banyak nanti aja gerejanya, nanti aja ibadahnya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di dalam gereja tetapi di semua tempat ibadah mengalami penurunan. Karena apa? Dosa menyebabkan manusia tidak mengenal Allah, bahkan menolak dan menghina segala sesuatu tentang Allah. Menganggap bodoh, ya ngapain sih sembahyang, ngapain sih baca-baca kitab suci, ngapain sih beribadah, itu mah ngabisin waktu, dibohongin sama tokoh agama, itu mah nanti aja. Bangsa Yunani dalam kepintaran mereka berfilsafat. Bangsa Yunani terkenal paling pintar. Mereka menganggap bodoh berita tentang salib Kristus. Gak sesuai dengan akal, gak masuk di akal. Mana mungkin, Allah itu kan roh, masa bisa jadi manusia, lahir lagi jadi bayi, gak ada bapaknya, gak ada gennya, gak ada kromosomnya. Gak mungkin, dibohongin, gak masuk akal, no common sense. Mereka menolak dengan kecerdasan dan logika mereka. Bangsa Yahudi dalam ketaatan ritual mereka, kesalehan ritual mereka, mereka terus mencari tanda-tanda kedatangan Mesias sampai hari ini. Padahal Mesiasnya sudah datang, tapi mereka terus meminta tanda sesuai dengan apa yang mereka mau. Karena apa? Karena Mesias yang datang pada waktu itu, Yesus Kristus, tidak sesuai dengan harapan dan gambaran mereka. Mesias kok lahir di kandang domba? Mesias harusnya di istana yang indah dong. Mesias kok mati di salib? Mesias harusnya membebaskan kita dari penjajahan dan seterusnya. Nah, kedua bangsa inilah yang dimaksud Rasul Paulus dalam ayat 22 yang tadi kita baca, mewakili orang-orang di zaman sekarang yang terus mencari, terus menantikan tanda, terus berlogika, berdebat dengan filsafat-filsafat yang kosong, yang kelihatannya paling pintar. Kita lihat gambar berikut. Bapak Ibu Saudara, kondisi manusia yang terbatas dan berdosa mencoba untuk menilai hikmat Allah itu seperti 4 orang buta yang memegang seekor gajah. Jelas ya gambarnya ya. Satu orang dia pegang belalainya, lalu dia mulai mengambil kesimpulan, wah, gajah itu seperti ular, panjang, meliuk-liuk. Padahal yang dia pegang cuma belalainya saja. Orang yang kedua dia bilang pegang kakinya, gajah itu seperti tiang, tinggi, gak bisa dipeluk, susah. Orang ketiga pegang perutnya, wah, gajah itu ternyata seperti tembok, luas, lebar, gak ada batasnya. Wah, enak, sejuk-sejuk dingin dia tempelkan di dirinya. Yang keempat dia pegang ekornya,
Wah, gajah itu seperti tali, bisa bergoyang-goyang, ada rambutnya begitu ya. Mana yang benar Bapak Ibu Saudara? Dari keempat orang buta ini mengambil kesimpulan tentang gajah, mana yang benar? Yang mana? Gak ada yang benar. Betul, gak ada yang benar. Karena mereka cuma pegang satu bagian. Tapi keempat-empatnya merasa dirinya benar. Bukankah ini gambaran dari kondisi manusia saat ini? Termasuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hikmat Allah di luar dari jangkauan kita yang terbatas. Hikmat Allah tidak bisa dipahami oleh manusia. Tapi kita mendapatkan anugerah, bisa percaya dengan hikmat Allah. Walaupun manusia berdosa tidak mengerti hikmat Allah, tapi gak berarti itu menjadi sia-sia. Oh, percuma dong ya hikmat Allah ya. Kan kita manusia juga gak bisa ngerti. Percuma dong, kita gak akan bisa paham. Tidak, karena Allah sudah memilih orang yang dibuatnya mengerti. Siapa? Kita, termasuk sebagian di antaranya. Kita percaya dengan salib Kristus, kita percaya dengan firman Allah, kita percaya dengan semua perkataan Tuhan. Kita termasuk yang dipilih dan diberi pencerahan bisa mengerti hikmat Allah. Kita bisa percaya. Tugas kita sekarang apa? Kita udah ngerti, bagikan hikmat itu. Jangan biarkan anggapan dunia meruntuhkan semangat kita. Iya ya, ngapain ya gue kesaksian ya? Ngapain ya gue cerita-cerita tentang Kristus ya? Ngapain ya gue cerita-cerita iman Kristen gue ya? Nanti gue malah dijauhin orang. Jangan termakan dengan anggapan dunia. Kita bisa gunakan berbagai cara promosi. Kita bisa gunakan berbagai cara bersaksi tentang salib Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa Rasul Paulus mengajak kita tetap memberitakan salib Kristus, karena berita tentang salib Kristus itu menyatakan keajaiban kuasa Allah. Yuk kita baca 1 Korintus 1 ayat 26 sampai yang ke-31. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai yang ke-31. Kita akan baca juga bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama ke-26, Bapak Ibu Saudara bisa ayat selanjutnya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Silakan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk menguatkan orang-orang yang beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk menguatkan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya pada seorang manusia yang membongkarkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang berpegang, hendaklah ia berpegang di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia dalam keterbatasannya sekali lagi tidak akan mampu menyelami hikmat Allah. Tapi justru disitulah kuasa Allah bekerja. Ngapain Allah menyatakan keajaiban kuasanya melalui Kristus yang tergantung di kayu salib? Itu justru bukti dari kuasa Allah. Kristus direndahkan karena salibnya, tetapi ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah justru karena salibnya juga. Allah meninggikan orang yang dipandang rendah, dihina, diremehkan, tapi juga merendahkan orang yang tinggi hati. Nah, Rasul Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Korintus dan juga jemaat Alberta saat ini. Bagaimana Allah dengan ajaib memakai orang-orang yang sederhana yang dipandang rendah oleh dunia. Semalam Jalis bercerita bahwa jangan minder kalau kita masih cuma bisa bercerita dengan komunitas kita. Jangan bilang, saya belum bisa kesaksian sampai ke Afrika, saya belum bisa berkhotbah sampai ke Amerika, saya cuma bisa bersaksi di antara komunitas emak-emak nongkrong saya aja. Tapi dia menyaksikan bagaimana ada seorang opa yang menjadi kesaksian hidup justru cuma di lingkaran kopitiamnya aja. Bapak Ibu Saudara tahu kopitiam ya? Ada yang nggak tahu? Nanti boleh ajak saya biar saya kasih tahu apa itu kopitiam begitu ya. Kita makan di situ. Nah,
Bapak Ibu, dia setiap hari datang ke Kopitiam. Ada orang nggak punya uang untuk pergi ke gereja, dia kasih uang. Ada orang nggak punya uang untuk bayar uang sekolah, dia punya uang. Dia bilang, saya bisa secara finansial. Sambil apa? Sambil ngobrol sama orang itu, cerita tentang Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah dengan ajaib bisa memakai orang yang sederhana yang dipandang rendah oleh dunia, termasuk saya, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan bilang saya mah nggak bisa apa-apa. Para nelayan bisa apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak berpendidikan, mereka tidak tahu tentang hal-hal yang hebat. Mereka kerjanya hanya menebarkan jala, main di laut, kulit mereka juga mungkin kering, hitam. Mereka dijauhi dari orang karena lebih banyak main di laut. Tapi Allah memanggil mereka. Sebagian besar dari murid-murid Yesus adalah nelayan. Lalu kemudian mereka menjadi nelayan terus? Tidak. Mereka dijadikan penjala manusia. Apa sih penjala manusia? Menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Dari nelayan, yang kata dunia cuma nelayan doang. Sejarah gereja membuktikan begitu banyak orang yang mula-mulanya jahat, mula-mulanya kejam, mula-mulanya penuh dosa, mula-mulanya menolak Tuhan, tapi oleh kasih Kristus mereka dilembutkan, jadi murah hati, penuh kasih. Bahkan sejak salib Kristus berdiri, kuasanya telah mempertobatkan seorang penjahat yang ada di sebelah salibnya. Baru disalib saja sudah berdahsyat kuasanya. Contohnya apa? Paulus dulunya adalah penganiaya jemaat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab, ketika namanya masih Saulus, dia jahat, dia mengejar orang Kristen, dibunuh, disiksa. Tapi lalu apa? Roh Kudus menjamah, mengubahnya secara ajaib. Malah dia jadi hamba Tuhan, menjadi rasul buat orang-orang di luar orang Yahudi. Dia berkelana ke sana kemari membuat perintisan jemaat-jemaat di mana-mana. Diubah oleh Tuhan dari seorang yang teroris, pembunuh jemaat, pengejar orang Kristen, penghina Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu lagu Amazing Grace? Bisa nyanyinya? Oke. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Ini yang ngarang adalah John Newton. Dulunya dia seorang pelaut yang kasar, yang bejat hidupnya, dan kerjaan sampingannya juga penindas dan penjual budak. Dan di luar dari itu, dia sering mabuk-mabukan, mengutuki Allah, menghina Allah, dan semua orang tahu betapa bejat hidupnya, betapa dia membenci Allah. Tetapi sejak dijamah oleh kuasa salib Kristus, kehidupannya berubah total. Dia menjadi pemberita salib Kristus. Bahkan lagu Amazing Grace itu dia karang berdasarkan pengalaman hidupnya. Aku yang dulu buta, sekarang aku dicelikan. Aku yang dulu sampah, sekarang aku dimuliakan. Allah memakai orang-orang yang sederhana, yang tidak layak, yang dihina, dianggap remeh oleh manusia, untuk menerima anugerah dan hikmat Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara buka lagi ayat ke-27 dan 28 tadi, ada 4 kata, ada sebuah kata yang diulang 4 kali oleh LAI, yaitu kata dipilih. Nah, dipilih ini mengandung arti inisiatif, otoritas, wewenang, dan keagungan kuasa Allah. Coba dibuka ayat ke-27, slide berikutnya. Nah, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dipilih Allah, dan seterusnya. Dan sekali lagi dikatakan dipilih Allah, dan terakhir dipilih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kata yang menunjukkan inisiatif. Bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih kita. Allah yang memberikan otoritas, Allah yang memberikan wewenang, Allah yang memberikan keagungan, Allah yang memperlengkapi kita. Jadi Tuhan gak pernah nyuruh kita melakukan sesuatu tanpa mendampingi kita. Ya udah pokoknya kerjain aja, bisa gak bisa terserah. Tidak, Dia memilih dan memperlengkapi kita. Kuasa Allah terus bekerja secara ajaib sampai hari ini, memanggil orang untuk menerima keajaiban kuasa salib Kristus. Mungkin kalau saya tanya satu persatu, Bapak Ibu Saudara juga punya kesaksian bagaimana dulu belum mengenal Kristus, sekarang bisa percaya kepada Kristus. Dulu mungkin gak percaya dengan kekristenan, tetapi sekarang mati-matian hidup bagi Kristus, dan seterusnya. Allah ingin kita yang sudah dipilih Allah ikut ambil bagian dalam
pelayanan pemberitaan Injil. Jangan cuma diam-diam saja. Salah satu lagu yang sering kita nyanyikan, salah satu lagu yang dikarang oleh Evangelis Astri Sinaga, Lia yang paling sering nyanyikan, Tuhan kau pernah ada di tengah manusia, dan seterusnya. Nah, itu dalam salah satu liriknya mengatakan, hatiku dijamah oleh Tuhan, bagaimana aku bisa berdiam diri. Aku harus mengasihi yang kau kasihi, mengerjakan yang kau kerjakan, dan seterusnya. Memang itu yang harus kita kerjakan. Jangan cuma selamat untuk diri kita. Saya tidak berbicara tentang jemaat gereja, karena saya percaya gereja Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Tapi saya berbicara tentang tugas kita masing-masing. Sudahkah kita mengambil bagian dalam menyaksikan berita Injil ini? Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah tahu hikmat Allah, kita yang sudah tahu tentang pertobatan, masihkah kita mau menyimpan itu buat diri kita sendiri? Boleh nggak mikirin orang-orang yang di Afrika, di Rwanda, di Wakanda? Boleh. Tapi lihat tetangga sebelahmu. Pernahkah dia mendengar tentang Injil Kristus? Atau kita malah berantem sama tetangga sebelah kita? Depan, belakang, kiri, kanan, orang sekomplek, sampai komplek sebelah juga kita anggap ajakin berantem. Adakah saat ini orang-orang yang terlintas di dalam pikiran kita yang kita harap untuk bertobat dan menerima Kristus, dan kita anggap, ya percuma dah, udah 35 tahun gue injilin, gue doain, percuma. Terus doakan, terus ceritakan salib Kristus, terutama melalui sikap hidup kita. Pasti satu kali Roh Kudus akan bekerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, alasan yang ketiga, kenapa Rasul Paulus terus menyuruh gereja Tuhan, termasuk kita pada saat ini, untuk memberitakan salib Kristus? Karena memang berita tentang salib Kristus itu adalah inti, adalah isi dari Injil yang Bapak Ibu Saudara pegang. Mau itu di dalam handphone, mau itu di dalam gadget, mau itu dalam media cetak, itu isinya adalah tentang salib Kristus, setebal itu. Yuk kita lihat 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang kelima. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang kelima, kita baca lagi bergantian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Silakan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, ini alasan ketiga, bahwa memang kita harus memberitakan Injil Kristus, salib Kristus, karena itu intinya dari Alkitab kita, itu inti dari iman Kristen kita. Satu-satunya Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, Injil membawa kabar baik dan berita kemenangan. Injil juga menyatakan penghakiman Allah sebagai inti dari kabar baik. Coba kita lihat ini slide yang berikutnya. Sebagai inti dari kabar baik, salib Kristus menggambarkan anugerah Allah, karya pendamaian berikutnya yang dilakukan oleh Allah dengan mengutus putranya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dari gambar ini, sangat jelas apa yang dilakukan Kristus. Dia menjadi jembatan antara manusia berdosa dengan Allah. Pada waktu itu hubungan itu sudah hancur, udah putus, udah rusak. Manusia tidak bisa menjangkau Allah. Tetapi dengan keberadaan Kristus, jembatan itu kembali tersambung. Ada hubungan yang direstorasi, ada hubungan yang diperbaiki. Melalui apa? Melalui kematian Kristus di kayu salib. Injil itu adalah berita kemenangan. Salib Kristus menggambarkan misi Kristus, tugas Kristus ke dalam dunia ini sudah selesai. Maksudnya apa? Ketika tergantung di atas kayu salib, ada 7 perkataan Kristus yang sangat terkenal. Dan salah satunya adalah dia berseru, tetelestai. Sudah selesai. Artinya apa? Sudah selesai apa? Oh, udahan nih filmnya sekarang. Enggak. Rancangan keselamatan Allah dari sejak manusia berdosa jatuh di Taman Eden sampai puncaknya kepada kayu salib itu sudah selesai, sempurna dilaksanakan. Misi yang ditanggung Kristus sebagai penebus
sebagai alat tukar untuk manusia berdosa bisa kembali kepada Allah, ditukar, disucikan dengan darah anak domba yang tidak bercacat, sudah selesai dia lakukan dengan sempurna. Dan puncaknya dia tergantung di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menyucikan hidup saya yang berdosa dan Bapak Ibu Saudara. Sudah selesai. Itu yang harus kita ceritakan. Dan juga jangan lupa, Injil adalah pernyataan penghakiman Allah. Sebab salib Kristus ini jelas menjadi paradoks, Bapak Ibu Saudara, antara kasih Allah dan juga penghakiman Allah. Allah yang adil, dia harus menghukum dosa manusia. Upah dosa adalah maut. Setiap orang berdosa pasti akan dihukum. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pasti akan binasa. Itu yang sudah dia lakukan, itu yang sudah dia umumkan, dia tidak bisa menghapusnya. Nggak jadi dia aturannya berubah ya, itu aturan manusia, keputusan manusia, keputusan pemerintah bisa berubah-berubah. Tapi Allah tidak begitu. Sesuatu yang sudah dia ikrarkan, sesuatu yang sudah diucapkan, dia harus kerjakan. Di sisi yang lain, dia juga mengasihi manusia yang berdosa itu. Di sisi yang lain, dia juga nggak mau manusia berdosa itu binasa. Sehingga apa? Dia ingin manusia berdosa itu semua bisa diselamatkan. Gimana caranya? Bukan dengan menghapus aturan yang sudah dia buat, tetapi dia memberikan putra tunggalnya untuk menderita bersama dengan manusia, bahkan menggantikan manusia itu sehingga bisa diselamatkan. Ini paradoks. Nah sekarang ini banyak gereja yang sadar untuk tugasnya memberitakan Injil, bahkan sedang berlomba berebut jiwa karena waktunya sudah semakin dekat. Akhir zaman sudah di depan mata. Bapak Ibu Saudara, saya sewaktu kecil saya sering kali berkata, dari masih kecil sampai udah gede begitu ya, katanya kerajaan Allah sudah dekat, sampai sekarang belum datang begitu ya. Tapi percayalah, waktunya tidak akan tahu. Kita jangan bilang masih lama, dulu gue belum married, sekarang gue udah punya cucu, belum datang begitu kan. Waktunya sebentar lagi. Artinya pas setiap hari kita jalani akan semakin menuju ke sana. Tetapi zaman sekarang Injil yang diberitakan tidak lagi berpusat kepada Kristus, sudah diiming-imingi dengan kesuksesan. Jadi orang Kristen itu harus kaya. Kalau nggak kaya berarti imannya nggak sesuai. Jadi orang Kristen itu nggak boleh sakit. Kalau sampai sakit berarti imannya lemah. Dan seterusnya dikemas dalam berbagai acara spektakuler yang sementara justru salib Kristusnya lupa untuk diberitakan. Salib Kristusnya justru tidak disinggung. Nah, Bapak Ibu Saudara, berita tentang salib Kristus memang terkesan tidak menarik bagi dunia modern ini. Tetapi itulah inti dari Injil yang Bapak Ibu Saudara pegang. Injil tanpa kisah salib Kristus bukan Injil Kristus, tapi Injil palsu. Tim berikutnya, gerakan misi di Tiongkok mengenal istilah semakin dihambat, semakin merambat, menunjukkan bagaimana kondisi penyebaran Injil di sana penuh hambatan. Ini hanya salah satu negara yang saya jadikan contoh. Karena ada banyak lagi negara juga yang mengalami kebangunan rohani. Injil tersebar pesat dan justru ledakan arus orang-orang Kristen semakin tersebar pesat. Kalau saya sering ngobrol dengan Pak Sugi, mungkin Bapak Ibu Saudara juga bisa menyaksikan ada banyak juga orang-orang Kristen di negeri ini yang seringkali tidak terdaftar di KTP mereka. Sejarah membuktikan justru di tengah banyaknya penganiayaan yang dialami gereja, Injil disebarkan sampai ke pelosok daerah-daerah. Justru karena pandemi yang mengalami dunia yang kelihatan yang menghancurkan, Injil semakin disebarkan melalui medsos-medsos. Gereja yang tadinya tidak bisa online, gereja yang tadinya tidak punya YouTube, dan seterusnya, mereka justru bisa menjangkau lebih jauh. Orang-orang Kristen yang dihasilkan adalah orang-orang Kristen yang justru militan, yang gak gampangan, yang karena hujan air aja gak ke gereja, yang karena sakit sedikit aja batal ke gereja, yang lebih suka ngegosipin orang lain daripada ngomongin Tuhan. Bukan yang seperti itu, tapi orang-orang Kristen yang justru punya pengaruh yang luar biasa yang dihasilkan dari penderitaan itu. Dan ini adalah bukti bahwa salib Kristus adalah benar-benar inti dari Alkitab. Yang terakhir, bagaimana dengan gereja-gereja di Indonesia yang tersebar dengan berbagai keunikan dan pemberitaan Injilnya dengan berbagai cara? Apakah Injil Kristus itu tetap menjadi pusat penginjilan kita? Atau kita malah lebih tertarik dengan bonus-bonusnya? Kalau gue gak ke gereja nanti dikutuk Tuhan, Tuhan marah. Kalau gue gak ke gereja nanti gak sembuh. Kalau gue gak ke gereja nanti bisnis gue bangkrut. Kita datang kepada Tuhan karena kita cinta, ingin dekat sama Dia. Dan selebihnya itu bonus, boleh dapat, boleh juga enggak. Nah Bapak Ibu Saudara,
Ketika kita sudah mengerti bahwa salib Kristus menyatakan kebesaran hikmat Allah, keajaiban kuasa Allah, dan memang inti dari keseluruhan Alkitab, maka sebagai murid Kristus sudah menjadi tugas kita untuk memberitakannya. Seperti gambar ini, satu korek api dinyalakan, ketika berdiri berdekatan akan nyambar, dan terang Kristus itu akan semakin besar. Bukan hanya melalui kata-kata, tapi lebih penting lagi melalui sikap hidup kita. Jangan menyerah, Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti sampai di sini. Dunia tidak akan menjadi lebih baik, tetapi berita tentang salib Kristus harus tetap kita beritakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, tenangkan hati kita, biarlah Roh Kudus menjamah kita masing-masing, sehingga Logos yang disampaikan bisa berubah menjadi rema. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kembali kami diingatkan bahwa di dalam mengikut Kristus, di dalam memegang kekristenan kami, yang terpenting bukan embel-embelnya, yang terpenting bukan kesembuhannya, yang terpenting bukan bonusnya, yang terpenting bukan mujizatnya, yang terpenting bukan berkatnya, tetapi Yesus itu sendiri yang paling penting. Kami yang sudah diselamatkan, kami yang sudah dipilih oleh Allah, kami yang sudah diberikan anugerah keselamatan ini, kami tidak boleh berdiam sendiri. Kami yang sudah merasakan kasih Allah, kami yang paham pengorbanan Kristus, kami juga rindu orang lain diselamatkan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami berdiam diri, kami menyimpan diri untuk diri kami sendiri, kami berpikir itu bukan tugas kami. Mulai hari ini, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Memang hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus memimpin kami, membimbing kami, supaya kami menjadi pemberita-pemberita Injil, memberitakan salib Kristus, sehingga lebih banyak orang yang bisa percaya, diselamatkan, datang kepada Kristus, bukan berdosa dan binasa karena dosa-dosa mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan,